Komplementer, terapi murotal Al-Quran, untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien pre-operasi. Pasien pre-operasi. Tahap pertama perawatan preoperatif yang dimulai sejak pasien masuk di ruang terima pasien dan berakhir ketika dipindahkan ke meja operasi untuk dilakukan tindakan pembedahan. Fase preoperasi dimulai ketika keputusan untuk menjalani operasi dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke meja operasi. Kesuksesan dalam tindakan operasi secara keseluruhan sangat tergantung pada fase ini. Smeltzer Bare, 2010 dalam Marlian, 2017. Masalah yang dialami oleh pasien pre-operasi. Stuart dan Laraya, 2016, menyatakan bahwa pre-operasi merupakan ancaman potensial maupun aktual pada integritas pasien yang dapat membangkitkan reaksi stres fisiologis maupun psikologis. Selama periode preoperasi pasien akan mengalami reaksi emosional berupa kecemasan. 1. Kecemasan terjadinya nyeri pada saat operasi. 2. Kecemasan menghadapi ruang operasi, peralatan operasi dan petugas. 3. Kecemasan operasi gagal, terjadinya kecacatan, atau kematian. Kecemasan. Kekhawatiran yang tidak jelas menyebar di alam perasaan ketidakpastian dan ketidakberdayaan, perasaan isolasi keterasingan dan ketidaknyamanan juga hadir sehingga menimbulkan dampak terhadap kehidupan seseorang. Stuart Laraya, 2016 dalam Suswanti, 2019. Kecemasan adalah suatu kondisi kejiwaan yang penuh dengan kekhawatiran terhadap apa yang mungkin terjadi. Deswita and Wahyuni, 2013. Kecemasan merupakan rasa khawatir dan takut yang tidak jelas penyebabnya. Wulansari, 2017. Saat cemas, akan muncul imajinasi dalam pikiran seseorang yang akan semakin memperburuk kecemasan. Deswita and Wahyuni, 2013. Efek negatif kecemasan. Efek negatif kecemasan dapat terjadi pada fisik maupun psikologis. Efek fisik diantaranya tubuh menggigil, keringat berlebih, jantung berdebar, sakit kepala, gelisah, tangan gemetar, otot menegang, lambung terasa mual, tubuh terasa lemas, kemampuan produktivitas berkurang. Efek psikis diantaranya perasaan tegang, bingung, khawatir, susah berkonsentrasi, perasaan tidak menentu. Wulansari, 2017. Peran perawat dalam menangani kecemasan. Potter Perry, 2014 dalam Sulistioningsi 2018, menyatakan bahwa dalam menghadapi kecemasan pasien, peran perawat sangat diperlukan guna memberikan dorongan dan memahami serta memberikan informasi yang bisa membantu menyingkirkan kecemasan atau kekhawatiran tersebut. Salah satu teknik distraksi yang digunakan untuk mengatasi kecemasan adalah terapi murotal Al-Quran, mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Wulandari 2015. Why terapi murotal Al-Quran? Terapi farmakologis dilakukan dengan pemberian obat anti-ansietas, namun dapat menyebabkan risiko tinggi ketergantungan obat. Mendengarkan bacaan murotal Al-Quran merupakan salah satu jenis terapi religius, dan salah satu teknik distraksi yang digunakan untuk mengatasi kecemasan sekaligus sebagai terapi non-farmakologis pendamping medis, komplementer. Hasil penelitian terapi murotal Al-Quran. Faridah, P.N. 2015, mengungkapkan bahwa terapi murotal lebih efektif menurunkan kecemasan dibandingkan terapi relaksasi Benson. Wulandari, Ki, 2018, menyatakan bahwa perawatan terapi murotal lebih efektif menurunkan kecemasan dibandingkan terapi slow deep breathing. Terapi murotal Al-Quran lebih efektif menurunkan kecemasan dibandingkan dengan terapi lainnya sehingga dapat diterapkan sebagai terapi komplementer untuk menurunkan kecemasan kategori sedang ke kategori ringan. Atmaja dan Saputra, 2020. Penelitian oleh Ahmad Al-Qadi melaporkan bahwa mendengarkan ayat suci Al-Quran terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan ketegangan pada urat syaraf reflektif, yang mana hasil tersebut tercatat dan terukur kuantitatif dan kualitatif oleh sebuah alat berbasis komputer. Aini et al. 2018. Mekanisme terapi murotal Al-Quran dalam menurunkan tingkat kecemasan. Terapi murotal merupakan sebuah stimulan menggunakan Al-Quran yang didominasi gelombang delta daerah sentral dan frontal yang dapat memberikan rasa tenang dan nyaman. Selanjutnya akan merangsang otak memproduksi zat kimia neuropeptide yang merupakan umpan balik kenikmatan dan kenyamanan. Nugraheni and Romdiah, 2018. Secara fisik, lantunan Al-Quran mengandung unsur suara manusia. Suara tersebut dapat menurunkan hormon stres dan mengaktifkan hormon endorfin, meningkatkan perasaan rileks, mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas, tegang,
serta memperbaiki sistem kimia tubuh, Pratiwi et al., 2015. Terapi murotal Al-Quran menggunakan surah Ar-Rahman. Literatur review dari 13 artikel didapatkan bahwa 5 artikel menyebutkan surah Ar-Rahman digunakan dalam terapi murotal Al-Quran, sedangkan artikel yang lain tidak menjelaskan secara detail surah apa yang digunakan. Ar-Rahman memiliki arti yang maha pemurah. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa surat Ar-Rahman merupakan surat kasih sayang. Semua ayat dalam surat Ar-Rahman mempunyai karakter ayat pendek sehingga nyaman didengarkan dan dapat menimbulkan efek relaksasi bagi pendengar yang masih awam sekalipun, Pratiwi et al., 2015. Durasi pemberian terapi murotal Al-Quran. Terapi murotal diberikan selama 10 menit, Pratiwi et al., 2015. Terapi murotal diberikan selama 25 menit, Wulansari, 2017. Terapi murotal diberikan selama 15 menit selama 1 minggu, Aini et al., 2018. Terapi murotal menggunakan pemutar MP3 selama 15 menit tiap sesi, dan diberikan sebanyak 2 sesi dalam 2 hari, Faradisi dan Aktifah, 2018. Instrumen pengukuran derajat, tingkat, kecemasan pasien. Instrumen untuk mengukur tingkat kecemasan yang populer adalah kuesioner HARS meskipun dapat juga menggunakan instrumen yang lain. Validitas instrumen harus ditunjukkan pada bagian corrected item total correlation seluruh soal memiliki nilai positif dan lebih besar dari syarat pukul 05. Sedangkan reliabilitas ditunjukkan dengan nilai Cronbachs alpha adalah 0,793 dengan jumlah items 14 butir lebih besar dari 0,6, sehingga kuesioner harus terbukti reliable, 0,793,06. Saputro dan Fazris, 2017, menyatakan bahwa Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS, pertama kali dikembangkan oleh Max Hamilton pada tahun 1956, untuk mengukur semua tanda kecemasan baik psikis maupun somatik. HARS terdiri dari 14 item pertanyaan untuk mengukur tanda adanya kecemasan pada anak dan orang dewasa. Skala HARS, 14 item, perasaan cemas, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah tersinggung. Ketegangan, merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah menangis, dan lesu, tidak bisa istirahat tenang, dan mudah terkejut. Ketakutan, takut terhadap gelap, terhadap orang asing, bila ditinggal sendiri, pada binatang besar, pada keramaian lalu lintas, dan pada kerumunan orang banyak. Gangguan tidur, sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, tidur tidak pulas, bangun dengan lesu, banyak mimpi-mimpi, mimpi buruk, dan mimpi menakutkan. Gangguan kecerdasan, daya ingat buruk, susah berkonsentrasi. Perasaan depresi, hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada hobi, sedih, bangun dini hari, perasaan berubah-ubah sepanjang hari. Gejala somatik, sakit dan nyeri otot, kaku, kedutan otot, gigi gemerutuk, suara tidak stabil. Gejala sensorik, tinnitus, penglihatan kabur, muka merah atau pucat, merasa lemas, dan perasaan ditusuk-tusuk. Gejala kardiovaskuler, berdebar, nyeri di dada, denyut nadi mengeras, perasaan lesu lemas seperti mau pingsan, dan detak jantung hilang sekejap. Gejala pernapasan, rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, sering menarik napas, napas pendek, sesak. Gejala gastrointestinal, sulit menelan, perut melilit, gangguan pencernaan, nyeri sebelum dan sesudah makan, perasaan terbakar di perut, kembung, mual, muntah, buang air besar lembek, berat badan turun, susah buang air besar. Gejala urogenital, sering kencing, tidak dapat menahan air seni, amenorrhoe, menorrhagia, frigid, ejakulasi praecox, ereksi lemah, dan impotensi. Gejala otonom, mulut kering, muka merah, mudah berkeringat, pusing, dan bulu roma berdiri. Perilaku sewaktu wawancara, gelisah, tidak tenang, jari gemetar, kerut kening, muka tegang, tonus otot meningkat, napas pendek cepat, dan muka merah. Pengukuran, penilaian, kecemasan. Cara memberikan nilai dengan kategori 0 tidak ada gejala sama sekali. 1 gejala yang ada. 2 sedang separuh gejala yang ada. 3 berat lebih dari separuh gejala yang ada. 4 sangat berat semua gejala ada. Penentuan derajat, tingkat, kecemasan dengan cara menjumlahkan skor Januari 14, skor kurang dari 14 tidak ada kecemasan. Skor 14, 20 kecemasan ringan.
Skor 21-27 kecemasan sedang. Skor 28-41 kecemasan berat. Skor 42-52 kecemasan berat sekali. Prosedur terapi murotal Al-Quran. Jelaskan maksud dan tujuan prosedur meminta kesediaan klien untuk mengisi kuesioner kecemasan. Berikan kesempatan klien bertanya sebelum kegiatan dilakukan. Jaga privasi klien memulai kegiatan dengan cara yang baik. Menetapkan ketertarikan klien terhadap murotal Al-Quran. Identifikasi pilihan murotal Al-Quran, klien berikan tawaran surah Ar-Rahman. Berdiskusi dengan klien dengan tujuan berbagi pengalaman dalam mendengarkan murotal Al-Quran. Bantu klien untuk memilih posisi yang nyaman, berbaring sambil memejamkan mata, atur nafas rileks mungkin. Batasi stimulasi eksternal seperti cahaya, suara, pengunjung, panggilan telepon selama mendengarkan murotal Al-Quran. Dekatkan media pemutar murotal Al-Quran, MP3, dan perlengkapan klien. Pastikan media murotal Al-Quran dan perlengkapan dalam kondisi baik. Nyalakan murotal Al-Quran dan lakukan terapi murotal Al-Quran, dengan mengatur nafas rileks mungkin. Pastikan volume murotal Al-Quran sesuai dan tidak terlalu keras. Menetapkan perubahan fisiologis yang diinginkan, seperti relaksasi, stimulasi, konsentrasi. Beri kesempatan klien mendengarkan murotal Al-Quran selama 15 menit. Evaluasi perasaan dan tingkat kecemasan klien setelah mendapatkan terapi murotal Al-Quran. Berikan umpan balik positif.